Saya kemudian memberi kesempatan kepada rombongan ini. Terima kasih teman-teman. Saya berterima kasih bisa ikut dalam gerakan mengurangi bangsa. Terima kasih rombongan ini. Ini saya berikan kesempatan kepada Pak Jedria. Terima kasih. Ada dua hal. Yang pertama adalah dengan kekhawatiran ini sebetulnya ada beberapa atau barangkali sebagian besar penyelenggara negara banyak yang berusaha bersikap netral. Dan kami memberikan apresiasi dan mudah-mudahan sikap netralitas oleh beberapa penyelenggara negara ini segera diikuti oleh semua pihak, ya, penyelenggara negara, penyelenggara pemilu, pengawas pemilu, dan kita semua. Yang kedua, saya ingin mengajak masyarakat untuk melancarkan pemilu ini, dan apabila melihat kecurangan, penyimpangan, silakan klik jagapemilu.com. Itu adalah semacam aplikasi yang bisa menampung pengaduan, dan nanti pengaduannya akan kami proses dan bantu untuk disampaikan kepada Bawaslu. Terima kasih. Terima kasih Pak Erik. Berikut Bu Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sejahtera untuk semuanya. Saya sangat prihatin. Saya merasakan Indonesia sekarang ini seperti atau ibaratnya kapal yang kehilangan nakoda. Padahal kapal ini harus terus berjalan. Awak kapal bingung untuk mencari nakoda. Tetapi saya percaya bahwa rakyat Indonesia itu adalah orang-orang yang tabah dan bisa mengatasi semuanya.
mau tidak mau 4 hari lagi kita akan mengadakan pemilu, memilih nakoda untuk Indonesia. Hadirin dan di sini saya hanya ingin berpesan saja sebagai warga negara kepada seluruh penyelenggara pemilu, lagi pikirkan pemilu, Bawaslu, KPU, Polri, TNI. abis ini kemana nih? Tunjukkan sikap kenegarawanan kalian Abis ini semua radar kita kemana? dan berikhtiarlah dengan sungguh-sungguh untuk mewujudkan pemilu yang jujur, adil, bersih, dan demokratis. Itu saja, terima kasih. Terima kasih, Bu Umi. Ada promosi. Baik, Bapak Ibu, para sepuh, terima kasih untuk ungkapan suara nuraninya. Dan kita ini di tangan teman-teman jurnalis sudah ada siaran pers yang dibagikan. Kita akan meminta budayawan kita, sepuh kita, Mas Lanet, ya, untuk bisa menyampaikannya. Bicara. Dipersilakan Mas Lanet nanti. Dengan rasa bangga, dengan merasa sangat terhormat, saya diberikan tanggung jawab membacakan siaran pers Gerakan Nurani Bangsa mendorong pemilu yang mengedepankan etika dan nurani. Kita support bangsa. Lelakon telah dibuka 17 Agustus 1845. Kita punya komitmen. Kita meminta diri kita untuk mampu berintegritas. Karena tujuan kita jelas, membuktikan dan mencoba memberikan makna dari makna proklamasi. Inilah pesan-pesan kami, hasil dari beberapa pertemuan, hasil dari beberapa catatan-catatan. Dan dengan ini izinkan saya membaca siaran pers. Gerakan Nurani Bangsa GNB diprakarsai para tokoh bangsa dan agama dan diniatkan menjadi gerakan etis dan moral, terutama dalam menyuarakan nurani bangsa, agar setiap pihak selalu mengingat cita-cita, tujuan luhur, dan tanggung jawab berbangsa, bernegara, sebagaimana diwariskan para pemimpin. Gerakan Nurani Bangsa meyakini perlunya upaya khusus untuk merawat bangsa dan negara Indonesia, utamanya di masa penting transisi kepemimpinan telah menyelenggarakan berbagai kegiatan. Pertama, kunjungan sesepuh ke Wapres RI, Presiden RI ke-6, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, Wapres RI ke-10, dan ke-12, Bapak Yusuf Kala. Kedua, kunjungan ke penyelenggara pemilu, KPU dan Bawaslu. Ketiga, pertemuan dengan para pimpinan redaksi media massa. Keempat, dengan berbagai inisiatif pengawasan pemilu dari masyarakat sipil. Kelima, forum titik temu orang muda. Dari rangkaian kegiatan tersebut, GNB mencatat poin-poin sebagai berikut. 1. Berangkat dari pandangan bahwa pemilu adalah satu tahapan saja dalam perjalanan panjang bangsa sebagai mekanisme demokratis
untuk pergantian pemimpin nasional. Karena itu GMB mengajak seluruh elemen bangsa untuk meletakkan pemilu 2024 dalam rangka jangka panjang. Untuk itu dibutuhkan legalitas, legitimasi yang kuat agar pemimpin nasional terpilih dapat menjalankan kepemimpinan dengan baik. Yang kedua, proses penyelenggara pemilu 2024 menjadi kepedulian semua elemen bangsa yang ditemui GMB agar pemilu 2024 mendapat legitimasi yang kuat dari rakyat. Penyelenggara pemilu harus dipastikan bersih, jujur, adil, dan bermartabat. Namun sayangnya, berbagai persoalan mendasar telah mewarnai dan menjadi sorotan publik, mulai dari persoalan etika, moral, hingga teknis penyelenggaraan pemilu 2024. 3. Persoalan etika moral menjadi sorotan utama publik karena berkaitan dengan fundamental itu berbangsa dan bernegara, utamanya dalam kasus pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi dan KPK. Diskursus publik ini telah mempengaruhi kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu 2024. Dan 4. Persoalan etika moral yang juga menjadi kegelisahan masyarakat adalah tindakan dan pernyataan Presiden terkait pemilu 2024. Pernyataan Presiden tentang keterlibatannya dalam pemilu 2024 dan berkampanye bahkan telah memicu gelombang kritik dari para guru besar, sivitas akademika dari puluhan perguruan tinggi. Ini patut dicatat. Dalam perjalanan sejarah bangsa, sivitas akademika selalu menjadi tulang punggung perubahan sosial politik Indonesia. Kelima, indikasi pelanggaran kampanye pemilu 2024 dalam berbagai bentuk bermunculan di media massa dan media sosial, dan sebagian besar kasus tersebut hanya menjadi informasi simpang siur tanpa penyelesaian kasus yang jelas. Beberapa kasus diselesaikan dengan kesimpulan yang kurang bisa diterima publik karena regulasi yang tidak memadai. Misalnya, pada kasus seorang yang ditokohkan sebagai penyiar agama mendukung pasangan calon yang membagi-bagikan uang dalam acara pengajian. Juga beberapa kasus dugaan pelanggaran netralitas ASN dan pelanggaran etika para pejabat penyelenggara negara mengenai pembagian bansos. 6. Dengan melihat berbagai kondisi yang ada, komitmen dan profesionalisme penyelenggara pemilu menjadi kunci penting penyelenggaraan pemilu 2024 yang bermartabat. Pelanggaran etika yang telah diputuskan oleh DKPP terhadap KPU haruslah menjadi polemik terakhir. Sebagai lembaga independen, KPU wajib menjalankan amanah konstitusi dengan memastikan penyelenggaraan pemilu 2024 berlangsung transparan, bersih, jujur, dan adil. Di sisi lain, Bawaslu sebagai pengemban mandat pengawasan pemilu juga wajib menjalankan tugas pengawasan secara sungguh-sungguh kuat dan independen. Harapan masyarakat kepada Bawaslu perlu diterima sebagai amanah serius yang tidak boleh dianggap enteng. 7. Sebagai kepala negara Republik Indonesia dan sedang mengemban tanggung jawab untuk memimpin jalannya penyelenggaraan negara yang
yang tengah diproses tahapan pemilu ini, komitmen dan keberpihakan Presiden untuk mengawal keadaban proses seluruh tahapan pemilu 2024 menjadi kunci penting yang terakhir. Presiden diharapkan menunjukkan integritasnya, baik selalu melalui sikap pribadi maupun dalam pengambilan keputusan kebijakan di masa pemilu 2024. Presiden juga bertanggung jawab untuk memerintahkan TNI dan Polri sebagai alat negara yang dipersenjatai menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta keamanan negara dalam koridor keadilan dan perlindungan rakyat. Presiden jugalah yang bertanggung jawab untuk memerintahkan segenap aparatur sipil negara menjaga, menunjukkan netralitas dalam pemilu 2024 sehingga tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan di tengah kehidupan masyarakat. 8. Dalam pemilu 2024 kita melihat partisipasi kualitatif masyarakat yang jauh lebih besar. Ini selaras dengan pemahaman warga negara bangsa atas esensi demokrasi yang semakin tinggi. Demokratisasi digital juga memberikan pengaruh pada akses warga terhadap informasi dan sebagai sumber informasi, keterlibatan masyarakat ini menjadi elemen sangat penting untuk memastikan pemilu 2024 berjalan dengan baik. 9. GNB berharap kepada seluruh peserta, penyelenggara, pengawas, dan pemantau pemilu, institusi negara terkait penyelenggara Pilpres dan Pileg, serta masyarakat luas untuk tidak menyalahi hal-hal yang menyalahi peraturan dan ketentuan, serta mengedepankan etika dan nurani dalam menjalani proses demokratisasi ini. Hasil pemilu tak hanya ditentukan berdasarkan legalitas semata, tapi juga menuntut adanya legitimasi kuat yang bersumber dari kepercayaan publik. Pada akhirnya, GNB mengajak kepada segenap lapisan masyarakat untuk berdoa semoga penyelenggaraan pemilu 2024 berjalan dengan aman, lancar, damai, jujur, dan adil. Yang terpenting, serta bermartabat. Jakarta, 10 November, 10 Februari 2024, Gerakan Nurani Bangsa. Disingkat GBN. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Maju. Sebelum kita masuk ke tanya jawab, saya kembalikan ke Bu Alisa. Ada yang nanti setelah itu. Baik teman-teman wartawan, ini kesempatan kita untuk bisa melakukan tanya jawab, berbincang-bincang dengan para sepuh yang telah berbicara tadi. Silakan kalau ada yang ingin mau mengajukan tangan, ada 1, 2 di sini, ada lagi. 2 dulu, silakan sebutkan dari ya. Kita akan berikan kesempatan juga kepada yang mengikuti dari Zoom. Silakan. Para pemangku kepentingan semuanya bahwa kita sedang mempertaruhkan masa depan bangsa. Jadi karena itu GNB mengharapkan penyelenggara pemilu ini memang lebih serius menyelenggarakannya, sehingga tidak banyak persoalan di kemudian hari. Lalu yang kedua, kepala negara perlu menjalankan perannya dengan lebih keras. Itu tadi yang sudah dibacakan di dalam siaran persnya. Nah,
ada juga himbauan agar kaum muda dan masyarakat sipil ini terus bergerak memanfaatkan digitalisasi, demokratisasi digital ini agar kondisi lapangan itu betul-betul teramplifikasi di tingkat nasional, karena kita mengamati juga bahwa ketika ini teramplifikasi, rame, viral, itu kemudian ada remnya. Para penyelenggara negara yang kira-kira main di tepi jurang ini kemudian mengerem tindakan-tindakan mereka. Itu kita sudah melihat misalnya dalam konteks ketika ada bocor surat panggilan kepada kepala desa misalnya terkait penggunaan dana desa dan lain-lain, kan akhirnya karena rame ini tidak bisa. Nah, Sivitas Akademika untuk terus menjadi amplifier nilai-nilai luhur itu yang menjadi harapan kami. Perdamaian tanpa keadilan hanyalah ilusi, karena itu untuk menerima hasil pemilu tentu diselesaikan secara hukum, tetapi dan tidak main hakim sendiri seperti tadi disampaikan para sepuh, tetapi juga tidak berarti kemudian penyelenggara pemilu bisa memaksakan hasil itu kalau memang ada berbagai perselisihan yang terjadi. Terakhir, Gerakan Nurani Bangsa akan memperluas kerjanya. Para sesepuh ini siap untuk mengawasi melalui jaringan yang sangat luas. Ini umatnya, pengikutnya, beliau besar sekali, dan kita sedang menyiapkan untuk pendidikan yang jauh lebih luas di masa-masa di bulan-bulan ke depan. Dan para sesepuh juga siap untuk tidak hanya mengingatkan, hari ini mengingatkan, kalau masih bandel memperingatkan para penyelenggara pemilu dan para penyelenggara negara bahwa kita sedang mempertaruhkan masa depan bangsa. Jangan main-main kalau sudah sama sesepuh bangsa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bu Alisa dan Bapak Ibu rekan-rekan wartawan, Bapak Ibu yang ada juga di Zoom. Saya tidak akan menyimpulkan apa-apa dari pertemuan ini. Pertemuan ini mengingatkan kita satu hal. Kita tinggal 2 atau 3 hari lagi menuju ke bilik pencoblosan. Dan di dalam 2-3 hari ini kita diajak untuk melakukan kontemplasi kebangsaan. Kembali ke Sangkan Parang, dan Sangkan Parang itu adalah nurani. Tempat di mana nilai-nilai bertumbuh, tempat di mana moralitas dan etika diasah. Karena tanpa etika, tanpa moral yang menuntut perjalanan bangsa ini, maka kita akan jalan tanpa tentu arahnya. Tuhan memberkati Indonesia, Tuhan memberkati kita semua, dan kita akan menutup ini dengan meminta Pak Lukman untuk berdoa bagi kita. Halo